Era mutasi telah tiba. Semakin banyak penyakit di dalam tubuh, semakin kuat setelah mutasi. Seseorang menderita penyakit mata merah, setelah bermutasi langsung berubah menjadi mayat hidup, langsung berkata saya tidak makan daging sapi. Seseorang memiliki 5 racun di tubuhnya, setelah bermutasi 5 racun langsung naik menjadi dewa, dapat menghancurkan dunia dengan satu gerakan tangan. Namun, karena kesehatan yang baik, dia jatuh ke lapisan bawah, terlahir kembali sebelum era mutasi datang. Bersumpah di kehidupan ini harus membebaskan diri dari posisi terbawah. Jangan panggil aku hantu penyakit, panggil aku dewa iblis. Kemarin, kepala keluarga Gu Qianhua melaporkan kisah tersebut. Saya tidak hanya melakukan perjalanan waktu, tetapi melakukan perjalanan waktu sebelum era mutasi, mengatakan bahwa keluarga Gu sudah mempersiapkan pemakaman Gu Qianhua. Benar saja, masih ada 1 bulan terakhir, era mutasi akan datang, siarkan berita berikutnya. Orang terkaya di Jiangnan, Liu Kailong, kembali mengeluarkan hadiah ke seluruh dunia, jika ada yang bisa menyembuhkan. Penyakit genetik kekasih Liu Yan, Liu Ruyan, wanita ini, sudah menderita semacam penyakit. Penyakit genetik yang sangat langka, pada awal era mutasi, menjadi tubuh suci panas bencana legendaris. Kecepatan kultivasi ratusan kali lebih cepat daripada orang yang terbangun biasa, di kehidupan sebelumnya ditangkap oleh kelompok kekuatan terkuat di kota Jiangnan, kelompok Liu Shi. Ditugaskan ke tambang untuk menggali, berputar 16 jam sehari, bekerja sampai mati. Karena saya dilahirkan kembali, saya harus menghargainya. Waktu 1 bulan. Cukup bagi saya untuk mengumpulkan berbagai virus, mengubah diri menjadi 100 penyakit, setelah era mutasi dimulai. Semakin banyak penyakit di tubuh, semakin kuat, jika saya menghirup semua virus langka di dunia ke dalam tubuh. Setelah bermutasi, tidak bisakah langsung lepas landas? Hei, sekaligus, hei, Lau Gao, ada apa? Hongge, bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa rumah saya ini masih bisa digadaikan 1 juta? Saya ingin menggadaikannya, tidak masalah. Tetapi saya harus mengatakan di depan, saudaraku, rumahmu ini digadaikan 1 juta, tetapi yang kamu dapatkan hanya 880.000, 1 bulan. Setelah itu mengembalikan 1,3 juta. Bisakah diterima? Bisa. Saya akan mengambilnya sekarang. Bisakah uang ini masuk hari ini? Tentu saja bisa. Biarkan aku menunggumu datang. Patogen langka dan jarang itu masing-masing tidak murah. Ingin mengumpulkan semuanya tidak bisa dihindari mengeluarkan uang. Meskipun rentenir Hongge sangat gelap, tetapi setelah 1 bulan. Karena mutasi dimulai, maka kontra pinjaman dan kertas bekas tidak ada bedanya. Saat itu siapa yang memiliki tinju besar dia yang berkuasa. Saya ingat pengusaha kaya yang membangkitkan tubuh suci beruang air di kehidupan sebelumnya, Ling Yuan. Dalam sebuah wawancara membual, mengatakan bahwa dia menerima pemberitahuan dari surga 24 jam terakhir. Teringat bahwa sebelumnya di sebuah lelang menghabiskan 500.000 untuk mengoleksi seekor beruang air yang membawa virus. Kemudian bergegas mengambil tabung bersegel berisi beruang air, menuangkannya dengan air dan meminumnya. Barulah dia terbangun. Dan lokasi lelang itu ada di Jiangnan. Waktu sangat mendesak, waktu penyelenggaraan lelang itu adalah malam ini. Halo, apakah ada lelang yang akan diadakan di sini malam ini? Ya, Tuan, apakah Anda ingin berpartisipasi? Ya, bantu saya memesan tempat. Kami perlu memverifikasi modal Anda sebelum memesan. Kami hanya dapat memesan tempat untuk Anda jika aset Anda lebih dari 1 juta. Oke, tunggu sebentar. Sudah diverifikasi. Baiklah, verifikasi modal telah selesai dan pemesanan Anda berhasil. Ini adalah izin Anda, harap disimpan dengan baik. Bukankah orang itu baru saja pergi untuk meminjam uang? Dia menggelengkan kepala dan mengangguk. Pasti begitu. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia bahkan mengajukan pinjaman untuk berpartisipasi dalam lelang. Bao tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa mereka menaikkan harga sebuah toples pecah? Apa ini? Jika saya tidak salah ingat, harga awal lelang ini setidaknya 300.000. Hanya sebanyak ini yang harus saya bayar 300.000? Jangan terburu-buru, dengarkan dulu apa yang dikatakan pembawa acara. Selain itu, toples kecil ini seharusnya berisi beruang air telanjang. Saya harus mendapatkan benda ini. Semuanya, harap tenang dan dengarkan penjelasan rinci saya sebelum memutuskan apakah benda ini bernilai 300.000. Layak, toples kecil ini berisi tubuh asli beruang air telanjang yang sangat langka. Karena kehususan benda ini, kami telah menemukan Akademi Ilmu Biologi Gedung Pencakar Langit untuk melakukan identifikasi. Hasil identifikasi memang menunjukkan bahwa beruang air dalam toples itu benar-benar ada. Ini laporan identifikasi, silakan dilihat semuanya. Kita semua sering melihat barang antik dan kaligrafi. Tetapi tidak ada yang pernah melihat beruang air ini. Meskipun benda ini tidak populer, nilai koleksinya pasti tingkat tertinggi. Saya tidak akan memperkenalkan lebih lanjut. Harga awal 300.000 dimulai. Tidak populer? Menurutku benda ini benar-benar langka. Siapa yang akan menghabiskan 300.000 untuk membeli benda ini kembali? Bukankah ini murni merugikan diri sendiri? Siapa yang akan mengambil alih benda ini? Orang yang membeli benda ini,
Selain orang yang bodoh, saya tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Saya akan membayar 300.000. Sial, ada orang yang benar-benar menawar. Dari mana orang ini berasal? Anak orang kaya yang punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan. Sekilas, saya yakin dia adalah orang yang sangat bodoh. Tuan ini menawar 300.000. Apakah ada yang ingin menaikkan harga? Saya menawar 350.000. 400.000. Siapa kedua orang itu? Apakah Anda mengenal mereka? Saya tidak kenal. Mungkin mereka dari luar kota. Dua orang yang bodoh. 400.000. Apakah ada yang ingin menaikkan harga lagi? Baiklah, selamat. Saya menawar 450.000. Bukankah itu Lin Yuan? Orang kaya dari kota kuno sebelah. Dia juga bersiap untuk membeli benda ini. Luar biasa, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Lin Yuan tidak kekurangan uang. Saya hanya memiliki sedikit lebih dari 1 juta di tangan. Jika Lin Yuan bersikeras untuk menaikkan harga. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Harus membuatnya mengurungkan niatnya. Aku tawar 600.000. Sial, ada apa dengan anak muda ini? Bukankah tadi naiknya 50.000? 50.000 terus? Sekali naik 200.000. Kalau tidak tahu, pasti mengira benda ini sangat berharga. 700.000, 1 juta. Gila, 1 juta pertama. 1 juta kedua. Apakah ada yang mau menawar lagi? 1 juta ketiga, terjual. Untunglah. Dia tidak melanjutkan menawar beruang air Saint Badia. Kalau punya itu, saat era mutasi tiba, aku juga akan menjadi penguasa. Ketahuilah, di kehidupan sebelumnya, Lin Yuan yang membangkitkan beruang air Saint Badi disebut sebagai tubuh abadi. Tidak hanya pertahanannya sangat tinggi, setelah terluka pun, dia bisa pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Dua fitur khusus ini, manapun yang muncul, akan menjadi pembunuh. Mingqing Guanggong, sebagai perusahaan terkemuka di industri kimia kota Jiangnan, Mingqing Guanggong di kota Jiangnan. Lokasinya sangat dekat dengan sungai 11, taman industri yang sangat penting. Sekarang pukul 50 menit, sebuah taksi. Di dekat Mingqing Guanggong, Huang Huanting turun. Pak, sampai sini saja. Huan dan Youlang turun dari taksi. Pandangannya mengarah ke gerbang Mingqing Guanggong di kejauhan, sebagai perusahaan besar di kota Jiangnan. Gerbang Mingqing Guanggong dibangun dengan sangat megah. Bagus, sangat bersemangat. Sudut bibir Youlang sedikit terangkat. Jika ingin mendapatkan berbagai bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia, mencari Mingqing Guanggong adalah pilihan terbaik. Tapi masalah ini, tidak bisa langsung mencari Mingqing Guanggong. Karena bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia semacam ini, Mingqing Guanggong tidak akan pernah menjualnya secara pribadi kepada pelanggan individu seperti dia. Dengan uang yang ada di tangannya, Mingqing Guanggong juga tidak akan tertarik. Tidak perlu melakukan hal ilegal seperti ini. Tujuan Youlang sangat jelas. Dia ingin mencari limbah kimia yang dihasilkan Mingqing Guanggong. Salah satu alasan orang Jepang di kehidupan sebelumnya secara rata-rata berdiri lebih tinggi dari negara lain. Justru karena limbah kimia ini. Ibu tersenyum, kenangan terlewati dari benak Youlang. Setelah kesempatan mutasi tiba di kehidupan sebelumnya, Jepang langsung melangkah ke negara terkuat peringkat 3 dunia. Alasan terpentingnya, justru karena air limbah nuklir. Sehari sebelum kesempatan mutasi tiba, orang Jepang berbondong-bondong pergi ke pantai. Langsung meminum air laut itu dengan rakus. Setelah kesempatan mutasi tiba, air laut yang bercampur berbagai zat ini langsung meningkatkan kekuatan orang Jepang beberapa kali lipat. Bisa dikatakan sebagai berkah terselubung. Air limbah sungai yang telah diencerkan berkali-kali oleh air laut pun memiliki kekuatan seperti ini. Jika itu limbah industri yang belum diencerkan, tingkat peningkatannya pasti akan berlipat ganda. Berkeliling di sekitar sini pasti akan menemukan tempat mereka membuang limbah. Youlang langsung tanpa ragu mencari di sekitar Mingqing Huagong. Setelah 20 menit di akhir bulan, Youlang benar-benar menemukan Mingqing Huagong. Di dekat anak sungai kecil Sijiang, dia menemukan tempat pembuangan limbah mereka. Tempat pembuangan limbah sangat tersembunyi. Jika Youlang tidak sengaja mencari, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Tetapi ketika Youlang menemukan tempat pembuangan limbah, di sini sudah ada orang yang datang selangkah lebih awal darinya. Saudara-saudara, lihat ini, Mingqing Huagong benar-benar membuang limbah ke Sijiang secara diam-diam. Petunjuk yang diberikan oleh saudara-saudara setempat memang benar. Seorang pria kurus berdiri di samping lubang pembuangan limbah. Dia mengangkat ponselnya dan menyiarkan langsung lubang pembuangan limbah sambil memberikan penjelasan. Setelah mendengarkan Youlang, dia mengerti maksud orang ini. Dia adalah seorang netizen di Douyin bernama Da Chaoga yang mengandalkan perekaman dan pengungkapan perusahaan Huagong. Video pembuangan limbah ilegal telah menjadi viral baru-baru ini. Maaf, permisi. Youlang maju dan berkata. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil yang telah dia siapkan sebelumnya. Siap untuk mengisi beberapa air limbah industri dari lubang pembuangan limbah. Tetapi lebih baik jika dia tidak berbicara. Begitu dia berbicara, Da Chaoga langsung ketakutan. Kamu siapa?
Da Chao Ge langsung berbalik, punggungnya dipenuhi keringat dingin. Mata Da Chao Ge penuh kewaspadaan saat melihat Youlang. Saat ini, rentetan komentar muncul dengan panik di ponsel Da Chao Ge. Selesai, Da Chao Ge, lari cepat. Anak ini pasti orang dari Mingking Huagong. Sial, sial, apakah Da Chao Ge dalam bahaya? Mingking Huagong mengirim orang untuk membungkamnya? Da Chao Ge sudah sangat ketakutan. Sekarang dia semakin gelisah dengan komentar-komentar ini. Tolong minggir. Melihat Da Chao Ge begitu ketakutan olehnya, Youlang merasa ingin tertawa dan menangis dalam hatinya. Tetapi dia tidak ingin menjelaskan sikapnya saat ini. Dia hanya ingin segera mengisi air limbah dan pergi. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Sekarang adalah masyarakat yang damai. Jika kamu berani. Da Chao Ge tanpa sadar mundur beberapa langkah, sambil berpura-pura tenang menatap Youlang dan membujuknya. Tapi Youlang tidak menghiraukannya sama sekali. Dia hanya berjalan ke lubang pembuangan limbah dan melirik pipa air yang membuang limbah. Air limbah yang dikeluarkan dari pipa tidak hanya hitam kehijauan, tetapi juga menggelegak. Sekilas terlihat penuh dengan teknologi dan kebrutalan. Limbah semacam ini yang dihindari oleh orang biasa. Youlang melihatnya seperti harta karun yang tiada tara. Kedua matanya bersinar. Dia ingin segera menelannya. Dia menjilat bibirnya dan segera membuka tutup botol. Mulai menuangkan air limbah bengkel ke dalam botol dengan ganas, tindakan Youlang ini langsung membuat Da Chao Ge di sebelahnya. Dan para penggemar di ruang siaran langsung tercengang. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa dia terlihat begitu bersemangat melihat air limbah bengkel? Sial, mengapa aku merasa orang ini, ketika melihat air limbah bengkel, seperti melihat wanita cantik yang tiada tara? Mungkinkah anak ini adalah pesaing, juga datang untuk mengumpulkan air limbah bengkel Guang Mingxing, setelah diingatkan oleh rentetan komentar? Ya, Zhang Chao Ge segera menyadarinya. Saudara, apakah kamu juga datang untuk mengumpulkan air limbah bengkel Guang Mingxing? Dia melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu juga datang untuk mendapatkan sedikit air limbah untuk dibawa pulang? Untuk apa kamu menginginkan air limbah bengkel ini? Untuk apa lagi? Tentu saja untuk dibawa pulang dan diminum. Da Chao Ge diam-diam meletakkan tanda tanya. Rentetan komentar di ruang siaran langsung juga dibuat bingung oleh jawaban Youlang ini. Air limbah bengkel dibawa pulang untuk diminum? Bisakah kata-kata ini disatukan? Da Chao Ge belum sadar. Youlang menepuk pundaknya dengan penuh arti. Teman, saya sarankan kamu juga mengisi sebotol untuk dibawa pulang. Coba mainkan, itu sangat menyenangkan, minum akan membuatmu menjadi lebih kuat. Saudara, jangan bercanda. Sudut mulut Da Chao Ge sedikit berkedut, dan tatapannya pada Youlang berubah, otak anak ini pasti tidak normal. Kuning kehijauan ini, Youlang tersenyum tipis, memang sulit dipercaya mengatakan hal semacam ini. Da Chao Ge tidak percaya juga normal. Setelah mengatakan kalimat ini, dia pergi begitu saja. Tidak ada niat untuk melanjutkan penjelasan, melihat punggung Youlang yang pergi, Da Chao Ge selalu merasa ada yang aneh. Saudara-saudara, mengapa saya melihat orang ini, tidak seperti sedang bercanda? Dia bergumam kepada ruang siaran langsung. Saya pikir dia hanya berbicara omong kosong dengan sungguh-sungguh. Di atas, saya membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang itu benar. Saya benar-benar menjadi lebih kuat setelah minum air limbah bengkel. Saudara, mengapa rambutmu hilang? Mengapa bagian atas kepalamu runcing? Gelombang tawa memenuhi rentetan komentar. Da Chao Ge hanya tersenyum pahit melihat ini. Sepertinya dia salah merasakan, bagaimana air limbah bengkel bisa membuatmu menjadi lebih kuat? Ini hanyalah dongeng. Dalam sekejap 2 hari berlalu, dan segera tiba waktu transaksi yang dijanjikan dengan Chang Shou. Setelah Youlang membawa setengah dari uang tunai ke hotel, dia benar-benar melihat Chang Shou yang telah lama menunggu di kamar. Saya telah membawa setengah dari uangnya. Youlang meletakkan kotak berisi uang di tanah, dan mengalihkan pandangannya ke seberang, hanya untuk melihat Chang Shou dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kemudian dia meletakkannya dengan lembut di atas meja. Dia membuka kotak itu dengan tangannya sendiri, sebuah tabung reaksi spiral yang penuh dengan aura fiksi ilmiah. Muncul di bidang penglihatan Youlang, saya telah memasukkan 105 jenis virus mutan dari basis penelitian kami. Sambil berbicara, Chang Shou juga mengeluarkan sebuah flash disk, di dalamnya terdapat informasi detail tentang 105 jenis virus ini. Jaga baik-baik ini, jika hilang aku tidak tahu harus mencari kemana. Youlang hanya melirik piring itu sekilas, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke tabung reaksi. Di dalam tabung reaksi transparan itu terdapat cairan berwarna biru muda yang tidak diketahui, yang tampak biasa saja dengan mata telanjang. Namun Youlang tahu bahwa benda di dalam tabung reaksi ini adalah obat mujarab yang benar-benar dapat membawa seseorang menuju keilahian dalam satu langkah. Chang Shou melihat Youlang menatap tabung reaksi lama tanpa berbicara, dan terbatuk beberapa kali. Akan kukatakan hal yang buruk terlebih dahulu. Kaulah yang menyuruhku mengumpulkan semua virus ini. Setelah kau bawa kembali, aku tidak bisa menjamin apakah prototipe virus di dalamnya akan tetap sama. Aku tidak bisa menjaminnya. Melihat ekspresi Chang Shou yang seolah berkata, jangan cari aku jika ada masalah.
Youlang tidak bisa menahan diri untuk berpikir, tenang, aku pasti tidak akan mencarimu. Dia menutup kotak itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian Chang Shou memeriksa jebakan di dalam kotak, dan setelah memastikan tidak ada masalah, transaksi ini dianggap selesai dengan sempurna. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Youlang pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Chang Shou menerima uang, dia juga bersiap untuk pergi. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada meja, dia menemukan informasi rinci tentang virus itu. Sebuah piring tidak dibawa pergi. Apa-apaan? Bagaimana bisa lupa dengan data? Chang Shou menggaruk kepalanya. Benda di dalam piring itu jauh lebih penting daripada prototipe virus. Sebagai seorang peneliti di lembaga penelitian biologi, bagaimana bisa dia melupakan hal sepenting ini? Sungguh aneh. Sudahlah, toh aku sudah mendapatkan uangnya. Urusan lain tidak ada hubungannya denganku. Chang Shou menggelengkan kepalanya, tidak berniat untuk ikut campur. Dia membawa uang itu dan segera meninggalkan hotel. Waktu berlalu perlahan, dan segera, hari kiamat. Kedatangan asal mula mutasi, hanya tersisa 1 minggu terakhir. Tepat tengah hari, di sebuah. Ini adalah rumah baru yang dibeli You Luo. Paket ekspres internasional Anda, silakan tanda tangani. Pintu rumah diketuk. You Luo membuka pintu, menandatangani namanya di formulir pengiriman, lalu membawa paket yang dikirim dari Jepang itu. Kembali ke rumah, air limbah yang diolah juga sudah didapatkan. Selanjutnya semuanya sudah siap. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Membuka paket ekspres, You Luo mengeluarkan hanya sebuah botol kecil berisi air limbah nuklir di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar membentuk senyuman. Ini adalah harta karun yang secara khusus dia minta orang untuk dapatkan dari Jepang, air limbah nuklir murni 100%. You Luo tidak bisa menahan diri untuk merasakan sedikit harapan. Sejak dia mendapatkan lebih dari 100 jenis virus dari Chang Shou hari itu. Hari-harinya selanjutnya, dia masih tidak berhenti untuk menjadi lebih kuat. Semua cara untuk menjadi lebih kuat yang bisa dia pikirkan. Dia secara khusus pergi mengumpulkan banyak. Saat ini lemari penyimpanannya penuh dengan harta karun. Menutup pintu lemari, You Luo berjalan ke kulkas dan mengambil sebotol Coca-Cola dingin dari dalamnya. Xuanji kembali ke sofa untuk menonton TV. Sebuah berita darurat disiarkan, jembatan aliansi Inggris 10 menit yang lalu tiba-tiba runtuh, menyebabkan jumlah korban tidak diketahui. Pembawa berita di TV sedang membacakan laporan dengan cepat, itu adalah jembatan terkenal Inggris, tetapi jembatan megah aslinya saat ini telah terputus dari tengah, seolah-olah ditendang oleh sesuatu, era mutasi benar-benar akan datang. Setelah melihat berita ini, You Luo menjadi bersemangat, dia ingat dengan jelas. Alasan runtuhnya jembatan aliansi Inggris di kehidupan sebelumnya adalah karena kedatangan seorang raja. Raja satu tangan di Inggris bernama Qi Wei Fengxie, karena era mutasi. Karena belum resmi tiba, alam saat pendaratan hanya di alam perubahan sementara tahap kedua. Karena itu, militer Inggris kemudian dapat membunuhnya dengan senjata termal. Namun meski begitu, You Luo masih ingat dengan jelas, pendaratan Qi Wei Fengxie kali ini secara langsung menyebabkan 50.000 kematian dan cedera di Inggris. Awalnya, Inggris memblokir berita di mana-mana, tidak ingin keberadaan Qi Wei Fengxie terungkap. Yang tidak mereka duga adalah di era internet saat ini, kecepatan penyebaran informasi sangat cepat. Ditambah dengan keributan yang disebabkan oleh Qi Wei Fengxie terlalu besar, sama sekali tidak bisa ditutupi. Dalam waktu singkat 2 hari, berbagai foto pertempuran antara Qi Wei Fengxie dan militer Inggris. Video bocor satu demi satu, menyebabkan seluruh bumi biru jatuh ke dalam kepanikan. Bagaimanapun, tubuh raksasa Qi Wei Fengxie yang tingginya lebih dari 10 meter dan lebarnya puluhan meter. Dan kekuatan mengerikan yang menendang jembatan aliansi hingga putus terlalu mengejutkan. Bagus sekali, semua persiapanku tidak sia-sia. You Luo diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia bukan tidak memikirkan kemungkinan. Yaitu, apakah dia akan kembali ke garis dunia normal setelah kelahiran kembali ini? Tapi sekarang berita ini keluar. Kekhawatiran di hati You Luo benar-benar hilang. Era mutasi akan segera tiba, dia akan sepenuhnya membalikan keadaan di kehidupan sebelumnya. Menjadi yang terkuat di dunia ini, era mutasi akan dibuka seminggu kemudian, 24 jam kemudian. Semua manusia akan menyambut evolusi. Semakin banyak dan semakin parah kondisi negatif penyakit di dalam tubuh, semakin tinggi tingkat evolusi. 23 jam 59 menit 59 detik sebelum era mutasi dibuka, dini hari-hari ini. Semua manusia di bintang biru tidak ingin mendengar suara yang muncul ini, suara yang tidak bisa dibedakan jenis kelaminnya. Namun sangat halus, hanya dalam 1 menit, seluruh internet bintang biru langsung heboh. Apakah kalian mendengar suara yang mengatakan era mutasi akan segera dimulai? Sial, ternyata bukan hanya aku yang mendengar. Aku kira aku berhalusinasi. Seluruh umat manusia memulai evolusi. Benarkah semakin parah penyakitnya, semakin tinggi tingkat evolusinya? Kalau begitu, aku baru saja diperiksa kemarin. Menderita kanker paru-paru stadium akhir. Diskusi tentang era mutasi ini di internet berlangsung terus-menerus. Tidak ada seorang pun di bintang biru ini yang bisa tidur.
Mereka yang tadinya sehat, justru menyesali diri sendiri, menyesal mengapa tidak memiliki lebih banyak penyakit. Sementara mereka yang sudah menderita penyakit, justru sangat gembira, berseru bahwa Tuhan itu adil. Di dalam kantor ketua grup Liu, bagaimana bisa mutasi tiba-tiba datang? Liu Yan, yang duduk di kursi roda, memiliki ekspresi kebingungan dan ketidakmengertian di seluruh wajahnya. Tentu saja, ada juga sedikit penyesalan yang mendalam. Karena menurut kehendak surga, setelah era mutasi dimulai, semakin parah penyakit di dalam tubuh, semakin kuat orang itu. Dan dia, selama mengonsumsi teratai salju Tianshan untuk pengobatan, kondisi penyakit di dalam tubuhnya telah membaik hampir 40%. Dengan kata lain, setelah era mutasi tiba, kekuatannya akan jauh berkurang dari sebelumnya. Sial, semua ini karena Youlang. Amarahnya membuat Liu Kailong sangat marah hingga ingin membunuhnya. Ekspresi wajah Liu Kailong di dalam ruangan sudah sangat buruk. Jika saja dia tahu era mutasi ini akan datang, dia tidak akan membiarkan Liu Yan mengonsumsi teratai salju Tianshan. Namun sekarang tidak ada cara untuk menyesalinya. Putri, jangan khawatir. Liu Kailong mendengus dingin. Youlang itu hanyalah orang biasa yang sehat. Setelah era mutasi tiba, dia pasti akan menjadi dasar rantai makanan. Namun, meskipun tubuhmu memiliki kekurangan penyakit, penyakit genetik langka tingkat ini juga akan membuatmu semakin kuat. Setelah era mutasi dimulai, kita akan menangkap Youlang kembali. Saat itu, kau bisa membalas dendam sesukamu. Mendengar ini, Liu Yan hanya bisa menekan amarah di hatinya untuk sementara waktu. Dia mengangguk berat. Baik, ayah, aku akan menunggu saat itu. Aku pasti akan membuat Youlang menyesal telah datang ke dunia ini. Saat ini, Youlang berada di dalam rumah. Di atas meja di depannya, terdapat beberapa botol dan kaleng yang sangat mencolok. Yang paling menarik perhatian adalah tabung reaksi yang diletakkan di tengah. Sudah hampir sebulan. Virus di dalamnya pasti telah bermutasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Youlang melihat tabung reaksi itu. Hatinya sangat gembira. Hanya terlihat cairan biru di dalam ruangan kini telah berubah menjadi hitam sepenuhnya. Jika dilihat dengan cermat, Youlang masih bisa melihat sesuatu di dalam cairan hitam itu. Terus-menerus menggeliat, tampak seperti ada sesuatu yang berkelahi di dalamnya. Aku ingin tahu kejutan apa yang akan kamu berikan kepadaku. Youlang menarik napas dalam-dalam, setelah menenangkan pikirannya. Matanya beralih ke beberapa botol di sampingnya. Masing-masing adalah bulat cacing air beruang mutan yang dibeli dari pasar gelap. Limbah kimia dari pabrik kimia Mingking, air limbah sungai yang dibeli dari negara Inggris, dan yang dia kumpulkan dari saluran lain. Penampilan mematikan, seperti DDT pekat, dan jamur Yunanjian Shouking. Air sungai Heng yang mematikan dan sebagainya, hampir semua yang bisa membuat orang sakit, telah dikumpulkan Youlang selama setahun. Tidak peduli jenis apapun, setelah diminum oleh orang normal, mereka pasti akan mati dengan kedua kaki terangkat. Tetapi ini bagi Youlang, tidak akan ditukar dengan uang berapapun, dicampur agar waktu satuan cukup. Youlang dengan cepat mencampur semua isi botol-botol di depannya, dan segera di tangannya ada sebuah botol kecil berisi cairan hijau gelap yang tidak diketahui, mengeluarkan bau busuk, di dalamnya ada bulat cacing air beruang, air limbah sungai, limbah kimia, dan campuran racun yang tidak diketahui, sedangkan tabung reaksi yang berisi virus mutan. Dia tidak membukanya. Untuk tabung reaksi ini, Youlang berencana untuk meminumnya sendiri. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk diam di tempat, menunggu dengan tenang kedatangan kesempatan mutasi penyakit. Waktu perlahan berlalu, tersisa 1 menit 31 detik dari pembukaan kesempatan mutasi penyakit. Tersisa 1 menit 30 detik dari pembukaan kesempatan mutasi penyakit, tersisa 1 menit terakhir, bisa dimulai, seluruh tubuh Youlang bergetar. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengangkat tabung reaksi yang penuh dengan virus terlebih dahulu. Setelah membukanya, dia menuangkan cairan hitam di dalamnya ke dalam perutnya. Pada saat cairan hitam memasuki mulut Youlang, sensasi terbakar yang panas pertama kali datang dari pangkal lidah Youlang, diikuti oleh tenggorokan, kerongkongan hingga perut. Semua tempat merasakan sensasi nyeri yang panas. Tidak hanya itu, setelah rasa sakit di perut mulai muncul, Youlang tiba-tiba menyadari, entah kapan punggungnya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai merasakan gelombang rasa sakit. Rasa sakit ini meningkat dari lemah ke kuat, hanya dalam beberapa detik. Rasa sakitnya hampir membuat Youlang pingsan. Bertahanlah, Youlang menggertakkan giginya, urat nadi di dahinya menonjol. Dengan susah payah mengangkat lengannya, memegang botol yang sudah berisi air mendidih, tanpa sabar. Kemudian menuangkan semua cairan di dalam botol ke dalam mulutnya. Mungkin karena pengalaman sebelumnya dengan virus tabung internal. Kali ini Youlang tidak merasakan sakit yang berarti, karena rasa sakit yang hebat dari seluruh tubuhnya telah menyedot semua perhatiannya. Membuatnya tidak punya waktu untuk memperhatikan sedikit rasa sakit menusuk yang datang dari tenggorokannya. Jika ada orang yang melihat Youlang sekarang, pasti akan terkejut dengan penampilannya saat ini. Matanya melotot, wajahnya membengkak seperti hati babi.
Pembuluh darah padat menutupi seluruh permukaan tubuh, seluruh orang itu seperti hantu dari neraka. Jarak untuk membuka kesempatan mutasi. 10 detik, jarak untuk membuka kesempatan mutasi. 9 detik, jarak untuk membuka kesempatan mutasi. 1 detik, seiring hitungan mundur. Mencapai detik terakhir, langit dan bumi seperti dibelai oleh tangan tak terlihat yang besar. Semua manusia yang menderita penyakit dan kesakitan saat ini tersadar bahwa rasa sakit penyakit di tubuh mereka telah hilang. Tidak hanya itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa tubuh mereka tampak berbeda. Mereka yang menderita pneumonia, menghirup dan menghembuskan napas di antara. Mengumpulkan aura spiritual, kekuatan tubuh meningkat secara eksponensial. Mereka yang memiliki penyakit kulit. Kulit menjadi sekeras batu karang, tebal terhadap pedang dan tombak, tidak mempan air dan api. Ada juga orang yang terlahir cacat di kedua kakinya. Saat ini hanya merasa bahwa kedua kakinya memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya. Melompat sedikit saja bisa langsung melompat. Tinggi belasan meter. Sama seperti mereka, Youlang saat ini sudah beralih dari keadaan yang menyakitkan seperti ingin mati tadi. Terinfeksi virus beruang air, mendapatkan bakat tubuh abadi, anggota tubuh yang patah beregenerasi, terinfeksi virus rabies mutan. Mendapatkan bakat kecepatan operasi otak meningkat 1000%, pemahaman meningkat 1000%. Terinfeksi virus Ebola mutan, mendapatkan bakat darah dewa emas, darah bumi menyerap kecepatan aura spiritual. Meningkat 1000%, terinfeksi air limbah nuklir, mendapatkan bakat peningkatan fisik 1000%. Satu demi satu efek peningkatan muncul di tubuh Youlang. Setiap efek peningkatan saat muncul, Youlang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tubuhnya menjadi lebih kuat. Mendeteksi kondisi negatif individu, mencapai 138 jenis, mencapai 100 penyakit yang melilit tubuh. Fusi penguatan sedang berlangsung. Kesempatan mutasi akan dimulai dalam 1 menit 30 detik. Kesempatan mutasi akan dimulai dalam 1 menit. Menit terakhir, bisa dimulai. Youlang merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengambil tabung reaksi yang penuh dengan virus itu, membukanya, dan menuangkan cairan hitam di dalamnya. Dengan paksa ke dalam perutnya. Saat cairan hitam itu memasuki mulut Youlang, sensasi terbakar yang panas langsung terasa dari pangkal lidah Youlang, diikuti oleh tenggorokan, kerongkongan, hingga perut. Semua tempat rasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Tidak hanya itu, rasa sakit di perut mulai muncul. Lalu, Youlang tiba-tiba menyadari bahwa entah sejak kapan, keringat dingin sudah mengalir di punggungnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai merasakan sakit yang hebat. Rasa sakit ini semakin kuat. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu hampir membuat Youlang pingsan. Bertahanlah, Youlang menggertakkan giginya. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dia dengan susah payah mengangkat lengannya, menggenggam botol yang sudah bercampur dengan air limbah, dan menuangkan seluruh cairan di dalam botol ke dalam mulutnya. Mungkin karena sudah berpengalaman dengan virus sebelumnya, kali ini Youlang tidak. Karena rasa sakit yang hebat dari seluruh tubuhnya sudah menarik seluruh perhatiannya. Membuatnya tidak sempat memperhatikan rasa sakit yang samar di tenggorokannya. Jika ada orang yang melihat Youlang sekarang, mereka pasti akan sangat terkejut dengan penampilannya saat ini. Matanya melotot, wajahnya memerah seperti hati babi. Permukaan tubuhnya dipenuhi dengan pembuluh darah yang padat, seluruh tubuhnya seperti hantu dari neraka. Kesempatan mutasi akan dimulai. 10 detik. Kesempatan mutasi akan dimulai. 9 detik. Kesempatan mutasi akan dimulai. 1 detik. Saat hitungan mundur mencapai detik terakhir, langit dan bumi seperti dibangkitkan oleh tangan tak terlihat yang besar. Semua manusia yang menderita penyakit merasakan hilangnya rasa sakit di tubuh mereka pada saat ini. Tidak hanya itu, mereka juga terkejut menemukan bahwa tubuh mereka tampaknya telah berubah. Mereka yang menderita pneumonia, menghirup dan menghembuskan sejumlah besar energi spiritual dalam setiap tarikan napas. Kekuatan tubuh meningkat secara eksponensial. Mereka yang menderita ruam kulit, kulitnya menjadi sekeras batu karang. Kebal terhadap pedang dan tombak, kebal terhadap air dan api. Ada juga orang yang terlahir cacat di kedua kakinya, dan pada saat ini hanya merasa kakinya memiliki kekuatan banteng yang tak habis-habisnya. Sekali melompat bisa setinggi 10 jin. Sama seperti mereka, Youlang saat ini sudah keluar dari keadaan yang menyakitkan, terinfeksi virus beruang air, dan mendapatkan bakat tubuh abadi. Infeksi ulat dengan rabies mutan, mendapatkan bakat otak, kecepatan mengangkut batu bata meningkat 1000. Pemahaman meningkat 1000, terinfeksi virus Ebola mutan, mendapatkan bakat darah dewa emas. Darah bumi menyerap aura, kecepatan meningkat 1000, terinfeksi air limbah nuklir. Mendapatkan bakat fisik meningkat 1000, terinfeksi efek amplifikasi. Muncul di tubuh Youlang, setiap efek amplifikasi muncul. Youlang bisa dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya meningkat lebih jauh. Mendeteksi kondisi negatif individu, sebanyak 138 jenis, mencapai ratusan penyakit. Sedang menjalani penguatan dan fusi, kemajuan fusi 98,
Kemajuan fusi 99. Fusi berhasil, ratusan penyakit, tubuh kekacauan 9 neter, tubuh kekacauan 9 neter. 10.000 hukum tidak jelas, resonansi jalan surga, pikiran kera, darah bumi merajalela, hukum sama dengan kata-kata, dewa menghancurkan menjadi ilusi. Boom, dalam sekejap, Youlang hanya merasa kekuatan yang sangat kuat meledak di dalam tubuhnya. Juga pada saat ini, berpusat pada Youlang, hampir setengah dari kota Jiangnan. Aura dalam jangkauan mulai terus menyusut, aura membentuk. Pusaran air besar terus mengalir ke tubuh Youlang, saat ini telah menjadi pusat dari badai aura ini, alam awal tingkat 1, alam awal tingkat 2. Alam awal tingkat 3, alam Youlang terus meningkat, hanya dalam sekejap langsung. Tiba di alam awal tingkat 9, tetapi bahkan begitu, Youlang masih bisa merasakannya. Dirinya masih membangkitkan aura langit dan bumi, pusaran aura masih belum berhenti, terus-menerus menuju. Pertemuan di tubuh Youlang, alam awal tingkat 9, alam perubahan spiritual tingkat 1. Boom, seluruh tubuh Youlang bergetar, alamnya saat ini telah tiba di alam kedua. Alam perubahan spiritual, bahkan di kehidupan sebelumnya, tubuh suci Wuyan yang rusak, untuk menembus ke alam perubahan spiritual. Juga menghabiskan waktu seminggu, tetapi Youlang saat ini, sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit. Tidak, itu belum berhenti. Youlang sekali lagi memusatkan pikiran dan jiwanya. Dantian di dalam tubuhnya seperti lubang hitam. Masih melahap dengan gila. Dia bisa merasakan bahwa ia mendekati alam Ling Bian 1 tingkat. Jauh dari batasnya saat ini. Ling Bian mendekati tingkat 1. Ling Bian mendekati tingkat 2. Ling Bian mendekati tingkat 2. Ling Bian mendekati tingkat 3. Ling Bian mendekati tingkat 5. Ling Bian mendekati tingkat 6. Hingga akhirnya, alam Youlang berhenti di Ling Bian mendekati tingkat ke-6. Dantian secara bertahap menjadi tenang. Ling Bian mendekati tingkat 6. Youlang merasakannya sedikit. Kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa selama dia mau, hanya dengan lambaian tangan ringan, gedung apartemen tempat dia berada akan runtuh. Inikah perasaan seorang yang kuat? Youlang menarik napas dalam-dalam. Lengkungan di sudut mulutnya semakin naik. Dia akhirnya bukan lagi seperti kehidupan sebelumnya. Anak domba yang tidak berbahaya untuk disembelih. Kekuatan Ling Bian mendekati tingkat 6 pada tahap saat ini. Seluruh gedung mungkin hanya dia yang memiliki satu-satunya. Bum bum bum, tepat ketika Youlang sedang berpikir. Gedung apartemen di kompleks perumahan tiba-tiba menjadi reot. Dari luar juga terdengar beberapa suara. Suara ledakan yang dahsyat, seperti ada belasan granat yang meledak bersamaan. Membuatnya khawatir. Youlang segera mengerti apa yang terjadi. Juga pada titik waktu ini di kehidupan sebelumnya, ketika era mutasi baru saja dimulai, di dekat sekolah asrama di kota Jiangnan. Tiba-tiba muncul seekor Xuanjiao lapis baja tersembunyi yang mendekati tingkat 1 dari Ling Bian. Karena era mutasi belum lama dimulai. Bahkan manusia yang sakit parah sebelum kebangkitan, saat ini hanya berada di alam pemula. Oleh karena itu, amukan Xuanjiao lapis baja tersembunyi yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan banyak korban jiwa. Tidak tahu berapa banyak anak dari keluarga yang meninggal di tangannya. Saat itu, tatanan Daxia belum sepenuhnya runtuh. Youlang juga tidak terpengaruh oleh kebangkitan Lian Lei yang kuat di kemudian hari. Dan lokasi sekolah dasar ini berada di dekat tempat tinggal asli Youlang. Bisa dikatakan, Youlang hampir menyaksikan pembantaian yang tidak manusiawi ini dengan mata kepala sendiri. Saya ingat setelah Xuanjiao lapis baja tersembunyi terbunuh di kehidupan sebelumnya. Tulang belakang Jiaolongnya akan berubah menjadi tombak perak dengan kekuatan penuh. Kebetulan, saya juga kekurangan senjata di tangan saya. Itu kamu. Youlang tersenyum tipis. Detik berikutnya, seluruh orang menghilang di tempat. Di gerbang sekolah dasar Matahari, polisi kota Jiangnan melihat di langit ada Xuanjiao lapis baja tersembunyi yang sangat mengerikan. Mata mereka semua memancarkan ekspresi serius. Saat itu malam hari, anak-anak sekolah dasar Sun Sine. Semuanya beristirahat di asrama. Jika Eagle Armor Suspended Glue ini mencapai gedung asrama, akan ada banyak korban jiwa. Tembak dulu untuk menarik perhatiannya, jangan biarkan dia melukai anak-anak. Kapten tim aksi terdepan segera memberi perintah dengan suara rendah. Para anggota tim mendengar ini. Dan mengangkat senjata di tangan mereka, menembaki Eagle Armor Suspended Glue di langit. Terdengar suara tembakan tanpa henti, tetapi peluru-peluru ini, yang semula bisa dengan mudah membunuh makhluk biasa. Ketika menyentuh permukaan Eagle Armor Suspended Glue, tampaknya kehilangan semua kekuatan dan langsung terpental. Bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Untungnya, tujuan mereka tetap tercapai. Perhatian Eagle Armor Suspended Glue. Dengan cepat beralih dari para siswa, menatap mata merah itu, memandang para anggota tim polisi di pintu. Ekspresi meremehkan melintas di matanya. Serangga kecil berani mengganggu makananku. Detik berikutnya, Eagle Armor Suspended Glue terbang di atas tim polisi seperti naga yang berenang, menyapu dengan ekor gelnya ke bawah.
Kecepatan sapuan ekor gel sangat cepat. Sehingga para anggota tim tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terkena, ada yang muntah darah dan ada yang jatuh. Para anggota tim yang semula bersenjata lengkap sekarang terlihat sangat berantakan. Binatang buas sialan. Chen Sheng menggertakkan giginya dengan erat, setetes darah merembes dari sudut mulutnya. Tim yang dipimpinnya terdiri dari para awakenet. Para anggota tim adalah para awakenet yang menderita penyakit parah. Namun, meskipun begitu, orang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat 3 sentuhan, yang sama sekali tidak sebanding dengan Eagle Armor Suspended Glue di depan mereka. Chen Sheng, berapa lama lagi bala bantuan akan datang? Di antara para anggota tim dari sekelompok pengusaha kaya, seorang pemuda berambut cepak rapi berdiri. Matanya menatap kapten, dan dia mengatakan bahwa mereka telah pergi untuk meminta bantuan dan memanggil kekuatan militer. Mungkin sekitar 10 menit lagi. Chen Sheng merendahkan diri sejenak lalu berkata, saat ini, seluruh kota Jiangnan tidak mungkin memiliki ahli realm transformasi nol. Oleh karena itu, jika ingin menghadapi Eagle Armor Suspended Glue ini, hanya bisa menggunakan senjata thermal skala besar. Seminggu yang lalu, Red Tail Bee Swarm yang muncul di jembatan London di Inggris telah secara resmi. Jenis alam terletak di nol transisi binatang buas meskipun kekuatannya sangat mengerikan, tetapi masih tidak bisa menahan pemboman senjata thermal skala besar. Tugasnya hanya untuk menahan Eagle Armor Suspended Glue dengan segala cara sebelum bala bantuan tiba. Jangan biarkan dia menyerang anak-anak sekolah dasar Sun Sine. Pemuda berambut cepat mendengar angka 10 menit ini, dan ekspresi tegas melintas di matanya. Kapten, apa yang ingin kamu lakukan? Jantung Chen Sheng berdebar-debar tanpa sadar, dan firasat buruk segera muncul. Hal ini elang armor suspensi karang di langit yang tepat untuk serangan ini. Aku mengurus kelompok semut yang kehilangan kekuatan tempur ini dan terbang kembali ke arah asrama. Berapa banyak granat yang dibawa oleh Chen untuk kita? Berapa banyak granat yang dibawa Chen untuk kita? Pemuda berkepala chestnut yang disebut kecaman, melainkan bertanya balik. 13 butir. Kecaman tersenyum pada saat Chen kembali ke sana dan berkata kepada kapten. Sebelum kesempatan itu dimulai, aku cacat di kaki, jadi aku bertanggung jawab untuk menarik perhatian binatang buas ini. Kemudian kalian melemparkan granat ke arah binatang itu secara bersamaan. Kita langsung meledakkan pantatnya hingga mekar. Mendengar ini, secercah kekhawatiran melintas di mata kecaman. Tetapi kekuatan binatang itu terlalu kuat. Kau akan berada dalam bahaya jika melakukan ini. Apakah adikku masih di asrama? Jika aku tidak melakukan tugas ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Mendengar ini, kecaman hanya melambaikan tangannya dengan santai. Baiklah, aku akan berangkat. Jangan mengecewakanku. Kalau tidak, aku akan meminta kalian bertanggung jawab. Dia berkata setengah bercanda. Kemudian, senyuman muncul di sudut mulut kecaman. Kedua matanya melihat ke elang armor suspensi karang di langit. Dia meraung, binatang buas, kakek buyutmu belum mati. Baiklah, datang padaku. Dia mengangkat kembali senapannya dan menembak ke arah elang armor suspensi karang di langit dengan liar. Serangan tanpa henti. Hal ini sekali lagi membuat marah elang armor suspensi karang. Dia meraung dan terbang kembali ke arah kecaman. Cepat, datang dan cari kakek buyutmu. Kecaman tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama ketika elang armor suspensi karang terbang datang, seluruh tubuhnya melompat ke atap pos penjagaan pintu gerbang seperti seekor macan tutul. Elang armor suspensi karang melihat bahwa kecaman tidak hanya tidak lari, tetapi juga datang untuk memprovokasi dirinya. Dia langsung marah. Sekilas cahaya perak samar muncul di seluruh tubuhnya. Dia bersiap untuk memberi pelajaran kepada semut di depannya ini. Tetapi ketika dia terbang di depan kecaman, hanya tersisa kurang dari 10 meter dari tanah. Asuransi dari 13 granat diregu ditarik secara bersamaan dan dilemparkan ke arah elang armor suspensi karang di langit. Api dahsyat meledak di udara dalam sekejap. Suara ledakan yang dahsyat bergema di seluruh kota Jiangnan. Elang armor suspensi karang terpana oleh serangan mendadak ini. Seluruh tubuhnya yang hangus berlumuran darah. Terutama sepasang mata merah itu. Saat ini, mereka bahkan lebih berlumuran darah. Rasa sakit yang hebat merangsang elang armor suspensi karang. Membuatnya terbang tanpa tujuan di langit. Kecaman, di sisi lain, karena terlalu dekat dengan elang armor suspensi karang, juga terkena dampaknya. Rompi anti peluru di tubuhnya telah robek dan luka ada di mana-mana. Tetapi senyum di wajahnya tetap sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan sisa kekuatan terakhirnya dan melompat kembali ke dalam regu. Dia berteriak kepada Chen Dao dan yang lainnya, saudara-saudara, tembak. Begitu pertahanan dibuka, pertarungan itu membuat Yingjie Xuanjiao berteriak sengsara. Sekilas, situasinya tampaknya telah sepenuhnya berbalik. Tapi yang tidak diharapkan Chen Dao dan yang lainnya adalah, hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, tangan Jiaolong Yingjie Xuanjiao yang berlumuran darah itu benar-benar hampir sembuh. Mata merah bintang itu terbuka kembali dan menyapu sekeliling. Akhirnya, dia menemukan kembali sosok Yanzi di tanah. Saat ini, Yanzi sudah pingsan karena luka yang terlalu parah. Tapi Yingjie Xuanjiao tidak berniat untuk melepaskannya. Dengan raungan rendah di ujung jarinya,
Sosoknya seperti kilat perak. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas pasukan. Aku melihat Yingjie Xuanjiao mengepalkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, sebuah bola cahaya yang bercampur dengan kekuatan petir yang mengerikan. Tiba-tiba mulai berkumpul. Bagaimana kecepatan pemulihan bisa begitu cepat? Wajah Chen Dao pucat pasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa begitu bola petir itu ditembakkan, seluruh tim mereka akan musnah. Pada saat ini, masih ada 5 menit sebelum bala bantuan tiba. Situasinya sudah pasti, Chen Dao merasa tidak rela. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari apa arti dibukanya kesempatan orang kuat. Pada akhirnya, kekuatan adalah karena kekuatan. Jika dia juga seorang ahli di alam transformasi spiritual, apakah dia masih akan takut dengan ikan kecil di depannya? Chen Dao perlahan menutup matanya. Tapi setelah waktu yang lama, rasa sakit karena dibakar oleh petir yang dia bayangkan tidak datang. Kapten Chen, seseorang datang. Suara bersemangat dari anggota tim tiba-tiba terdengar. Hati Chen Dao bergetar. Dia segera membuka matanya, berpikir bahwa bala bantuan militer akan tiba, tetapi ketika dia membuka matanya, semua yang terjadi di depan matanya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Aku melihat di atas langit di mana bulan terang menggantung tinggi, sesosok sosok tiba-tiba berdiri di udara. Berdiri berhadapan dengan Yingjie Xuanjiao itu. Setelah Yingjie Xuanjiao melihat pria yang tiba-tiba muncul di depannya, jejak keraguan melintas di matanya. Dia belum menyelesaikan kelompok semut di tanah, jadi sekarang penghalang jalan lain muncul. Mencari kematian, pikiran Yingjie Xuanjiao bergerak, dan bola petir di tangannya telah selesai berkumpul. Aku melihatnya melambaikan kedua telapak tangannya. Bola petir tiba-tiba ditembakkan, membawa kekuatan petir yang dahsyat dan terbang lurus ke depan. Trik kecil, ini juga bisa digunakan untuk menguji tubuh kekacauan 9 Netherworld saya. Suara di udara itu bukan orang lain. Bola batubara petir terbang sangat cepat dan mencapai sekeliling dalam sekejap. Kekuatan petir yang dahsyat meledak dalam sekejap, membuat sekeliling langsung membentuk area yang penuh dengan petir yang penuh dengan aura kehancuran. Raungan, Yingjie Xuanjiao melihat pemandangan ini. Jejak kepuasan melintas di matanya. Bola petir ini adalah pukulan penuhnya. Manusia yang muncul di tengah jalan ini pasti tidak akan bisa menahannya. Selanjutnya adalah saat dia menikmati makanan darah. Yingjie Xuanjiao hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, sebuah suara segera datang dari belakangnya. Apakah kamu pikir aku setuju kamu pergi? Yingjie Xuanjiao tiba-tiba menoleh. Tepat di pusat wilayah koklea, sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggung masih berdiri di udara, lama berada di dalam tubuh kekacauan. Wanfa tidak jelas, wajahnya tenang, napasnya panjang dan teratur, tanpa sedikit pun bekas luka. Bagaimana bisa seperti ini? Yingjie Xuanjiao terkejut, kudengar tombak naga banjirmu lumayan. Jika demikian, tinggallah di sini dan jadilah senjataku. Yao Luo menyeringai, tidak memberi Yingjie Xuanjiao kesempatan untuk bereaksi, dan segera menamparnya dengan telapak tangan. Hampir mendekati akurat, telapak tangan seukuran Yingjie Xuanjiao tiba-tiba muncul, dengan kecepatan kilat. Menampar tubuh Yingjie Xuanjiao, dengan suara keras, Yingjie Xuanjiao langsung dipukul ke tanah oleh telapak tangan ini. Suara keras itu tiba-tiba menghantam lapangan bermain kosong di tebing sekolah dasar matahari, menghantam lubang besar. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang, baik itu guru, siswa, maupun anggota tim pertahanan kota yang datang untuk memberikan dukungan. Semuanya tercengang, Yingjie Xuanjiao yang sangat kuat, ternyata tidak bisa bertahan satu ronde pun di tangan Yao Luo. Siapa sebenarnya orang ini? Yingjie Xuanjiao, yang dibanting ke dalam lubang, mengeluarkan raungan marah yang tidak rela. Masih ingin bangun dan berjuang, tangan kanan Yao Luo menjulur ke depan, sebuah tangan ilusi besar. Tiba-tiba menggenggam kaki Yingjie Xuanjiao, tangan ilusi besar ini tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Yingjie Xuanjiao tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tulang punggungnya tercabut, hanya menyisakan tubuh naga banjir tanpa kepala yang masih bergoyang di lubang besar. Benar-benar tidak rela mati begitu saja. Tulang punggung Guang Yingjie Xuanjiao mulai menyusut secara bertahap setelah ditarik keluar. Akhirnya bersama dengan kaki berubah menjadi tombak perak terang, kaki berubah menjadi ujung tombak. Setajam lumpur untuk gagang tombak, seluruh tombak memancarkan aura membunuh. Lumayan, memang bukan barang biasa. Yao Luo mengambil tombak naga perak dan menimbangnya 2 kali di tangannya. Hatinya sangat puas, mengetahui bahwa setelah peluang mutasi dibuka, faktor yang menentukan kekuatan seseorang. Tidak hanya kultivasi, menguasai berapa banyak harta juga merupakan faktor penting dari kekuatan. Yao Luo masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ada beberapa orang yang sehat secara fisik. Bakatnya biasa saja, tetapi karena keberuntungan mereka sangat baik, mereka mendapatkan beberapa harta karun surga dan bumi, yang menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat, dan akhirnya mendominasi satu sisi, ingin menjadi orang terkuat di dunia. Harta karun semacam ini juga tidak boleh dilepaskan. Tombak naga perak ini meskipun tidak bisa disebut harta karun, tetapi di dunia waktu saat ini, itu juga dianggap sebagai harta yang langka. Yao Luo membawa tombak naga perak di punggungnya.
Beralih melihat sekolah dasar matahari di tanah, setelah pertempuran besar ini. Sekolah dasar Yangguang bisa dikatakan berantakan di mana-mana, tapi untungnya area gedung asrama masih cukup bagus. Para siswa juga aman dan sehat. Ketika You Luo melihat anak-anak itu juga mengalihkan pandangan mereka ke You Luo. Mata yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan hal yang sama, penuh dengan kekaguman saat ini. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. You Luo melihat sekeliling, dan kemudian bersiap untuk pergi. Xuan Jiao berlapis perak sudah mati, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan selanjutnya. Sosoknya berangsur-angsur menjauh, dan Chen Dao perlahan bereaksi. Dia dengan cepat menerima telepon dari markas. Saya Chen Dao. Xuan Jiao berlapis perak yang muncul di sekolah dasar Yangguang telah diselesaikan oleh orang misterius. Juga segera panggil ambulans. Anggota tim saya dalam bahaya. Cepat. Setelah meninggalkan sekolah dasar Yangguang, You Luo membawa tombak naga perak dan dengan cepat kembali ke gedung apartemennya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Adalah dengan cepat memurnikan tombak naga perak di tangannya, dan setelah kesempatan itu dibuka. Era besar pertama yang akan datang di kota Jiangnan adalah alam rahasia Gunung Nanshan 3 hari kemudian. Kenangan melintas di benak You Luo. Alam rahasia Gunung Nanshan adalah era besar yang terkenal setelah era mutasi di kehidupan sebelumnya dimulai. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia. Di antara mereka, yang paling berharga adalah sesuatu yang disebut 9 diagram gosip matahari. You Luo dengan jelas ingat bahwa dia memperoleh 9 diagram gosip matahari di kehidupan sebelumnya. Sebelum memperoleh 9 diagram gosip matahari, dia hanyalah pemula di alam inisiasi. Justru karena waktu pembukaan alam rahasia Gunung Nanshan tepat 3 hari setelah era mutasi akan datang. Orang-orang di dunia masih belum tahu apa sebenarnya alam rahasia ini. Wu Qiun murni mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 diagram gosip matahari. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melepaskan bukti pertahanan terkuat di dunia? Bukti evolusi gosip surgawi. Bagaimana diagram gosip 9 matahari ini bisa jatuh ke tangannya? Wu Qiun sepenuhnya bergantung pada bukti evolusi gosip surgawi. Untuk menahan 5 raja binatang buas yang menyerang Jiangnan pada saat yang sama. 1 orang menahan 5 serangan penuh dari raja binatang buas, menjadi terkenal dan dikenal dunia sebagai Tuan Surgawi berzirah. Alam inisiasi, alam Ningbian, alam keajaiban ilahi, alam transformasi spiritual. Binatang buas dan binatang buas adalah 5 alam kultivasi utama yang telah ditetapkan oleh Jalan Surgawi sejak era mutasi dibuka. Dia adalah kelahiran kembali. 9 diagram gosip matahari, dia harus mendapatkannya. Tarik napas dalam-dalam. Pandangan You Luo kembali ke tombak naga perak di tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebuah pikiran muncul dari benak You Luo dan langsung melesat ke dalam tombak naga perak. Setelah pikiran itu memasuki tombak naga perak, You Luo pertama kali merasakan kebencian. Dasar gadis kecil, kau cukup pendendam. Bahkan setelah mati, kau tidak ingin jatuh ke tanganku? You Luo sedikit tersenyum. Kemarahannya sudah selesai, tapi sayang sekali, karena kau sudah ada di tanganku, kau harus mendengarkanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, kesadaran sisa dari baju zirah perak yang menggantung di karet itu langsung hancur. Inilah tubuh kekacauan 9 neter. Kekuatan yang dibawa ke You Luo, Dewa Jiwa Huasu tidak bercanda. Di dunia saat ini sama sekali tidak ada 2 orang yang bisa. Dalam kekuatan jiwa, mereka tidak bisa mengalahkan You Luo. Setelah menghancurkan kesadaran baju zirah perak yang menggantung di karet, You Luo mulai memurnikan pistol perak. Tanpa halangan dari baju zirah perak yang menggantung di karet, proses pemurnian dapat dikatakan sangat lancar. Hanya butuh waktu setengah jam. Pistol perak telah dicap dengan jejak jiwa oleh You Luo. Pada saat ini, You Luo benar-benar merasa pistol perak telah menjadi miliknya. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya seperti mengendalikan lengan. Bagus, pistol perak telah selesai dimurnikan. Selanjutnya, aku harus bergegas berlatih. You Luo menyimpan pistol perak dan langsung duduk bersila di tanah. Baginya yang memiliki tubuh kekacauan 9 neter, dalam hal kecepatan kultivasi, dia mengatakan bahwa dia nomor 1 dan tidak ada yang berani mengatakan nomor 2. You Luo sangat percaya diri, bahkan orang di kehidupan sebelumnya, yang sangat dekat dengan keberadaan dewa. Kecepatan kultivasi tidak dapat mengejarnya. 3 hari seharusnya cukup bagiku untuk menembus lapisan ke-7 alam transformasi hutan. You Luo bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia memikirkannya lagi, dan akhirnya menghela nafas. Sayangnya aku belum memiliki metode pernapasan yang hebat, jika tidak, jangan katakan alam transformasi hutan. Itu bahkan mungkin membawaku langsung ke alam kehendak ilahi. Meskipun You Luo bukan seorang pembangkit tenaga listrik di kehidupan sebelumnya, dia juga memahami efek dari metode pernapasan. Dengan metode pernapasan yang baik, seseorang dapat lebih efisien menelan energi spiritual langit dan bumi. Lupakan saja, jangan dipikirkan dulu. Waktu kedatangan metode pernapasan terkuat itu. Mempersiapkan alam misterius pria adalah hal yang penting.
You Luo memfokuskan pikirannya dan mulai dengan gila-gilaan menelan energi spiritual antara langit dan bumi. Tepat ketika You Luo berlatih dengan keras, di dalam grup aliran Jiang Nanxi, Liu Ruyan telah meninggalkan kursi rodanya. Saat ini dia duduk bersila di tanah, merasakan energi spiritual antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Sialan, sialan You Luo. Jika bukan karena dia, bagaimana tubuh bencana suciku bisa begitu tidak lengkap? Di wajah cantik Liu Ruyan, saat ini ada kebencian yang tidak puas. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Setelah era mutasi dimulai, fisiknya akan sedikit menurun dari sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka penurunannya begitu besar. Dia sudah tahu bahwa dia awalnya bisa menjadi tubuh bencana suci legendaris. Kecepatan kultivasi memimpin orang biasa, 1000 kali 10.000 kali. Tetapi sekarang beberapa program terapi darah alami. Menghancurkan tubuh suci bencana dan kegembiraannya, mengubahnya menjadi versi cacat dari tubuh suci bencana dan kegembiraan ini. Kecepatan kultivasinya melambat lebih dari setengah, belum lagi semua bakat yang dimiliki tubuh suci bencana dan kegembiraan juga menghilang. Jika bukan karena bakat terpenting dari tubuh suci bencana dan kegembiraan, yaitu kebangkitan dari kematian, masih ada. Dia benar-benar akan meledak secara mental, tetapi justru karena kecacatan tubuh suci bencana dan kegembiraan. Dia hanya bisa menggunakan bakat ini sekali, dan setelah itu akan benar-benar gagal. Ayah, sudahkah kamu menemukan di mana You Luo berada? Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menjadi sangat marah, dan tatapan dinginnya langsung. Melihat Liu Kailong di samping, Liu Kailong merasa berkeringat karena tatapan Liu Ruyan. Tetapi dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang kami telah menemukan tempat dia tinggal sebelumnya. Tetapi rumah itu telah digadaikan oleh You Luo sebulan yang lalu. Dan You Luo belum pernah kembali sekalipun selama periode waktu ini. Apakah dia masih berada di kota Jiangnan? Itu adalah sebuah pertanyaan. Nada bicara Liu Kailong sedikit tidak yakin. Kalau begitu, periksa catatan banknya. Kemanapun dia pergi, dia pasti perlu menggunakan uang, kan? Liu Ruyan menggertakkan giginya. Dia sangat membenci You Luo. Jelas, saat ini, dia sudah bisa mengandalkan tubuh suci bencana dan kegembiraan. Untuk mendominasi era mutasi yang baru tiba ini dan menjadi kelompok orang terkuat di dunia. Tetapi karena You Luo, semua ini telah padam. Bahkan Liu Ruyan curiga. Apakah You Luo sudah tahu bahwa era mutasi akan datang, jadi dia datang untuk menipunya sebelumnya? Tetapi kecurigaan ini terlalu keterlaluan, jadi Liu Ruyan tidak terlalu memikirkannya. Ada sedikit masalah dengan bank. Orang-orang kami tidak dapat dihubungi dan tidak dapat memeriksa. Liu Kailong menghela nafas. Sejak era mutasi tiba, dunia dapat dikatakan berantakan. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tidak akan lama. Tatanan yang telah dibangun di masa lalu akan runtuh sepenuhnya. Kekuatan adalah mata uang keras di masa depan. Liu Kailong juga sangat membenci You Luo karena menghancurkan tubuh suci bencana dan kegembiraan Liu Ruyan. Jika dia bisa menemukan You Luo, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Tepat pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba diketuk. Manajer Liu, orang yang Anda cari telah kami temukan. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Ruyan dan Liu Kailong sama-sama bersemangat. Masuklah dengan cepat. Liu Kailong melambaikan tangannya, dan sekretaris masuk dengan membawa laptop. Di layar laptop, sebuah video sedang diputar, memperlihatkan sosok seorang pemuda, dengan keterampilan pemerintah di kantor. Di hadapannya ada naga perak besar, kemudian pemuda dalam video menunjuk dengan ujung jarinya. Mengayunkan telapak tangannya ke arah naga perak, jejak telapak tangan besar tiba-tiba muncul di kantor. Menghantam tubuh naga dengan keras, kekuatannya sangat mencengangkan. Naga besar itu, hanya karena telapak tangan ini, langsung terhempas ke dalam tanah. Selanjutnya adalah layar pemuda yang menikahi beberapa naga, mungkin karena jarak pengambilan gambar terlalu jauh. Video itu tidak terlalu jelas, tetapi adegan ini masih merangsang bola mata. Liu Kailong dan Liu Ruyan mengenali sosok itu. Siapakah pemuda yang membunuh naga itu dengan santai? You Luo, Liu Kailong. Mata Liu Kailong membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, mata indah Liu Ruyan. Saat ini juga penuh kejutan. Mengapa dia begitu kuat? Suasana hati Liu Ruyan sangat rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa You Luo, yang tampak sangat sehat, setelah kesempatan mutasi tiba. Kekuatannya akan menjadi begitu mengerikan, ini benar-benar lebih kuat dari tubuh suci bencana miliknya. Meskipun tubuh suci bencananya saat ini adalah versi yang tidak lengkap, Liu Ruyan dapat dengan jelas menyimpulkan. Bahkan jika tubuh suci bencananya adalah versi lengkap, itu pasti tidak akan sebanding dengan You Luo di video. Nah, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan sesuai rencana semula. Liu Kailong menggertakkan giginya dan berkata, karena You Luo begitu kuat, maka kita hanya bisa menyenangkannya. Kemudian perlahan menunggu kesempatan untuk bergerak, bagaimanapun juga, grup Liu kita. Bisa dibilang pernah bekerja sama sekali dengannya, You Luo, dan aku memberinya 1 miliar, ini bisa dibilang sebagai persahabatan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Liu Kailong, Liu Ruyan hanya bisa mengangguk dalam diam.
Dia tahu dengan jelas kapan. Apa yang harus dilakukan? Sekarang You Luo jelas jauh lebih kuat darinya. Jika ingin membalas dendam, hanya bisa menunggu sampai nanti, ketika kekuatannya meningkat dan melampaui You Luo. Sebelum itu, tahan saja dulu. Liu Kailong merasa lega melihat Liu Ruyan tidak menolak. Dia menoleh ke sekretaris, bantu aku menemukan informasi kontak You Luo. Aku ingin secara pribadi berkunjung ke rumahnya. Sekretaris itu pergi dengan suara rendah. You Luo di gedung apartemen sedang berkultivasi. Telepon yang diletakkan di samping tiba-tiba berdering. Mengangkatnya dan melihatnya, di atasnya terpampang jelas nomor telepon grup Liu Xi. You Luo sedikit mengangkat sudut mulutnya. Sedikit mengangkat seringai main-main, lalu menekan tombol jawab, "Saya You Luo. Ada apa?" Suara Liu Kailong segera terdengar dari telepon. "Bagus sekali, ternyata Tuan Yo. Saya Liu Kailong, beberapa hari ini saya terus mencari Anda, ingin membalas budi Anda karena telah menyembuhkan penyakit putri saya. Akhirnya saya menemukan Anda." Suara Liu Kailong terdengar sangat bersemangat. You Luo tidak bisa menahan tawa mendengar ini. Kebetulan dia sudah berencana untuk pergi ke grup Liu Xi beberapa hari lagi. Dia berencana untuk menyingkirkan Liu Ruyan dan Liu Kailong secara langsung. Bukankah ini berarti mereka menyerahkan diri? Memikirkan hal ini, You Luo menjawab sambil tersenyum. "Tuan Liu, lalu bagaimana Anda berencana membalas saya?" Sebuah tanggapan segera terdengar dari telepon. "Budi Anda kepada grup Liu Xi kami sangat besar. Tidak bisa diungkapkan melalui telepon. Tuan Yo, bagaimana kalau begini, Anda beritahu saya alamat Anda. Saya akan membawa putri saya untuk mengunjungi Anda secara langsung." Begitu Liu Kailong selesai berbicara, You Luo langsung setuju. "Baiklah, kalau begitu saya akan mengirimkan lokasi kepada Anda. Saya akan menunggu Anda di sini." Setelah menerima lokasi yang dikirim oleh You Luo, sudut mulut Liu Kailong hampir robek sampai ke telinga. "Tebakanku benar, You Luo memang mengingat kebaikan grup Liu Xi kami kepadanya. Mampu menjalin hubungan dengan orang kuat tingkat ini, masa depan grup Liu Xi saya pasti akan cerah." Liu Kailong merasa senang. Dia tersenyum dan menatap Liu Ruyan. "Putri, ayo pergi bersama untuk mengunjungi You Luo. Kamu harus ingat, jangan menunjukkan kebencian di depannya. Semuanya setelah kekuatanmu meningkat, kita akan membalas dendam." Liu Ruyan segera mengangguk. "Ayah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pasti tidak akan membiarkan You Luo menyadarinya." "Kalau begitu, jangan tunda lagi, mari kita segera berangkat." Liu Kailong tersenyum tipis. Membawa Liu Ruyan dengan cepat meninggalkan grup Liu Xi dan menuju kediaman You Luo. Tidak lama kemudian, pintu kamar You Luo diketuk. "Tuan Yo, saya Liu Kailong. Saya dan putri saya, Liu Ruyan, datang mengunjungi Anda." Seiring dengan suara Liu Kailong. Tidak lama kemudian, pintu dibuka dari dalam. You Luo juga muncul di hadapan Liu Ruyan dan Liu Kailong. "Tuan Yo, Anda akhirnya membukakan pintu." Setelah melihat You Luo, Liu Kailong segera memasang senyum di wajahnya. Melihat penampilannya ini, You Luo merasa geli di dalam hatinya. Sebelum kesempatan mutasi tiba, grup Liu Xi adalah salah satu perusahaan terbesar. Tidak ada yang berani tidak menghormati Liu Kailong di luar. Tapi seorang ketua yang begitu kaya raya, saat ini sebenarnya menundukkan diri di depannya, dengan senyum di seluruh wajahnya. You Luo diam-diam menghela nafas bahwa semua ini dibawa oleh kekuatan. Dia juga tahu bahwa itu pasti karena dirinya difoto dan diunggah ke internet saat membunuh naga di sekolah dasar matahari. Liu Kailong dan yang lainnya melihatnya, itu sebabnya mereka berinisiatif mencarinya. Tapi ini juga bagus. Liu Kailong dan Liu Ruyan berinisiatif mencarinya, juga membantunya menghemat pengetahuan. "Tuan Yo," Liu Kailong melihat You Luo tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia segera ingin menggunakan kata-kata yang telah dia persiapkan untuk mendapatkan informasi, tetapi dia belum selesai berbicara. Dia langsung diinterupsi oleh You Luo. "Ketua Liu, Anda seharusnya melihatnya. Saya di sekolah dasar yang Guang. Membunuh ular bayangan yang gaduh itu, lalu datang mencari saya, kan?" Senyum main-main muncul di sudut mulut You Luo. Dia langsung membuka pintu dan berkata terus terang. Jabatan ini membuat Liu Kailong tercengang, tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat. Segera terhubung ke Tuan Yo. Rumor tentang ular piton dan naga banjir sekarang tersebar di internet. Benar-benar pahlawan muda, harus dipromosikan. Kemudian You Luo terus menatap Liu Kailong. Senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Ketika Liu Kailong melihat ini, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mungkinkah dia mengatakan sesuatu yang salah? Melihat adegan itu akan menjadi canggung. Liu Ruyan di samping segera maju selangkah dan menatap You Luo dengan senyum menawan. "Tuan Yo, Anda telah menyelamatkan nyawa Liu Ruyan. Akhir-akhir ini, Liu Ruyan selalu memikirkan cara membalas Anda. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Liu Ruyan, jadi dia berpikir untuk meminta nasihat Anda secara langsung." Sambil berbicara, Liu Ruyan sekali lagi berjalan selangkah menuju You Luo. Mengirim sinyal mata secara diam-diam, sepasang mata indah yang mengandung musim semi menatap You Luo dengan erat. "Menurut Anda, bagaimana Liu Ruyan harus membalas Anda?" "Liu Ruyan pasti akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda.
Kesedihan yang menyedihkan datang menyerbu. You Luo menatap Liu Ruyan di depannya, dan hatinya tanpa sadar waspada. Tidak heran dia adalah kaisar iblis Liu Ruyan. Dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jika dia bukan seorang reinkarnasi, dia benar-benar akan tertipu oleh penampilan Liu Ruyan ini. Rela menjadi bawahan roknya. Bagaimanapun, meskipun Liu Ruyan kejam, tetapi penampilan ini diakui sebagai yang terbaik di dunia di kehidupan sebelumnya. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. You Luo mundur selangkah. Ekspresinya tenang, dan matanya juga menatap Liu Ruyan. Senyum sempurna muncul di sudut mulutnya. Berbicara tentang membalas saya benar-benar punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Bantuan apa? Katakan saja. Liu Ruyan pasti akan menyelesaikannya. Liu Ruyan sangat gembira, dan strategi pesona masih tidak berubah. Masih penampilan wanita cantik yang menyedihkan itu. Karena Anda begitu tulus, maka saya akan mengatakannya terus terang. Kilatan dingin melintas di mata You Luo, dan nadanya langsung menjadi dingin. Aku ingin membunuhmu. Begitu kata-kata itu keluar, entah kapan tombak perak terang tiba-tiba muncul di tangan You Luo. Ujung tombak itu seperti kepala naga. Badan tombak itu seperti sisik naga. Orang hanya perlu melihatnya sekilas untuk merasakan niat membunuh yang mengerikan. Hati Liu Ruyan juga dipenuhi dengan harapan yang tidak menyenangkan saat ini, dan dia baru saja akan mundur. Detik berikutnya, dia merasakan hawa dingin tiba-tiba muncul di jantungnya, dan dia maju dengan pistol. Seolah memasuki wilayah tak bertuan, itu langsung menembus jantung Liu Ruyan, dan percikan darah menyembur keluar. Di dinding di belakang Liu Ruyan, kecepatan jatuhnya sangat cepat, sampai mata Liu Ruyan secara bertahap kehilangan cahayanya. Liu Kailong di samping menyadari apa yang terjadi. You Luo, kamu Liu Kailong sangat terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa You Luo membunuh putrinya, dan dia begitu kejam. Dia dengan tegas mengambil nyawa Liu Ruyan. Mungkinkah putrinya menyinggung perasaannya di suatu tempat? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ketika Liu Kailong mengucapkan 3 kata ini, dia menghadapi pistol dan mencabutnya dari jantung Liu Ruyan. Kemudian, ujung pistol itu berbalik seketika. Dalam waktu singkat, itu langsung menembus jantung Liu Kailong, dan keduanya jatuh ke belakang dengan kaku, di dinding koridor. Saat ini, itu juga tertutup percikan darah. Butuh waktu kurang dari 10 detik untuk membunuh 2 orang. Grup Liu tidak akan ada lagi di masa mendatang. Setelah melakukan semua ini, You Luo merasa sangat bahagia di hatinya. Dengan ini, dia dapat dikatakan telah membalas dendam untuk dirinya sendiri. Dia mencabut grup Liu yang telah menyiksanya di kehidupan sebelumnya. Secara publik, dia juga menyingkirkan bahaya besar bagi dunia. Tragedi model kultivasi kehidupan lampau tidak akan pernah terjadi lagi di kehidupan ini. Setelah memastikan bahwa Liu Ruyan dan Liu Kailong benar-benar mati, You Luo tidak tinggal lebih lama di sini. Sebenarnya, dia baru saja membeli rumah. Sekarang kesempatan telah dibuka, rumah tidak lagi sepenting sebelumnya. Selama kekuatannya cukup, dia bisa pergi kemanapun dia ingin pergi. Rumah ini kotor. Maaf, saya akan langsung mengganti yang lain. Dia sangat keras kepala. Setelah sekitar 1 jam, Liu Ruyan, yang awalnya tidak bernapas di koridor. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba meledak di tubuhnya. Cahaya hitam dengan cepat menutupi tubuhnya dan mulai memperbaiki setiap luka di dalam dan di luar tubuh. Tidak lama kemudian, semua luka diperbaiki. Liu Ruyan perlahan membuka matanya saat ini. Hal pertama yang dilihatnya itu adalah Liu Kailong di samping yang mati dengan mata terbuka, dan dinding di sekitarnya yang berlumuran darah. Ingatan di benaknya juga mulai pulih. Wajah cantik Liu Ruyan secara bertahap menjadi terdistorsi. Kebencian, amarah, dan emosi negatif lainnya mulai tumbuh di hatinya. You Luo, Liu Ruyan bersumpah untuk tidak berbagi langit yang sama denganmu. Dia menggertakkan giginya begitu erat sehingga sudut mulutnya berdarah karena terlalu banyak tenaga. Berteriak histeris. Saat ini, pintu tetangga You Luo tiba-tiba terbuka, dan seorang pria kekar bertelanjang dada keluar. Siapa yang gila? Apakah kau tidak membiarkan orang tidur? Begitu dia keluar, layar yang sangat mengejutkan ini tiba-tiba membuatnya terpana di tempat. Membunuh orang. Pria kekar itu tidak sempat berteriak, dan mata Liu Ruyan menjadi aneh. Dia langsung mendatangi pria kekar itu, dan tangan kanannya mencekik leher pria kekar itu. Di bawah dia saat ini, cengkraman kuat pria berotot itu langsung dipatahkan. Setelah membunuh artis Liu Ruyan, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia bahkan tidak melirik mayat pria berotot itu. Dia hanya berdiri diam di depan mayat Kevin. Diam-diam mengangkatnya, dan Xuanji masuk ke lift. Saat pintu lift tertutup, setetes air mata darah diam-diam mengalir dari sudut mata Liu Ruyan. You Luo, kau membunuh ayahku dan membuat bakat disaster head Saint Badiku tidak berfungsi. Aku pasti akan membuatmu merasakan penderitaanku. Liu Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. 2 hari berlalu. Di dalam sebuah rumah, You Luo duduk bersila di tanah. Dengan setiap napasnya, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus berkumpul ke dalam tubuhnya. Hingga mencapai titik kritis,
dan Tian Youluo tiba-tiba mengalami serangkaian Zero Esports tingkat 6. Zero Esports tingkat 7. Youluo menghembuskan napas panjang dan membuka kembali matanya. Seperti yang kuduga, Zero Esports tingkat 7. Meskipun tingkat kultivasiku telah meningkat. Namun, Youluo masih merasa sedikit tidak puas. Aku bisa merasakannya. Tubuh kekacauan Jiuyoku. Efisiensi menelan dan mengeluarkan energi spiritual benar-benar mengerikan. Tapi tidak ada teknik pernapasan yang baik untuk membantuku. Youluo menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Jika aku memiliki teknik pernapasan yang baik, maka tingkat kultivasiku saat ini pasti lebih dari Zero Esports tingkat 7. Alam rahasia akan segera dibuka. Kuharap di dalamnya ada teknik pernapasan yang lumayan. Dia mendongak ke langit. Aku melihat di langit yang tidak jauh, awan terbelah membentuk celah besar. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah itu. Lokasi tempat cahaya keemasan itu menyinari adalah tepat di selatan kota Jiangnan. Sebuah gunung yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Barat Daya. Di sanalah tempat terbukanya Nanshan Reverse Realm. Masih ada waktu. Aku akan online terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi di dunia dalam 2 hari pengasinganku. Di kehidupan ini, dengan adanya variabel sepertiku, aku tidak tahu apakah perkembangannya akan sama seperti di kehidupan sebelumnya. Pikiran Youluo bergerak. Dia segera mengambil ponselnya. Setelah menontonnya untuk beberapa saat, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Sepertinya tidak ada perubahan yang disebabkan oleh kelahiran kembali. Youluo tersenyum tipis. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik baginya. Karena semua hal di dunia belum berubah. Maka keuntungan yang didapatnya sebagai orang yang terlahir kembali akan jauh lebih besar. Mampu memprediksi terjadinya beberapa hal sebelumnya. Itu bisa memberinya manfaat yang sangat besar. Di dalam gedung, 5 peristiwa besar masih berkembang. Grup Baili yang disaksikan oleh Raja Bulu Hitam. Tubuh bawaan 5 organ, keluarga cerita Pulau Ao yang disaksikan oleh Qian Hua, dan tengkorak tempat yang Tianying berada. Dan satu-satunya perbedaan dengan aliansi Daxia adalah hilangnya grup Liu. Namun, ada tambahan Villa Jiangnan yang di masa lalu diambil alih oleh grup Liu, terletak di kota Jiangnan tempat saya berada. Youluo menarik kembali ponselnya dan kembali menatap ke arah Qinanshan. Sekarang dia telah membangkitkan tubuh kekacauan Jiuyu. Kekuatannya sudah menempati peringkat pertama di Daxia, bahkan yang pertama di Bintang Biru. Kekuatan ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang perlu dia lakukan saat ini hanyalah pergi ke alam rahasia Nanshan dan menemukan apa yang diperolehnya di kehidupan sebelumnya. Wu Qiun dari 9 matahari 8 diagram. Selama Wu Qiun ditemukan, itu sama dengan menjadi pemenang terbesar alam rahasia Nanshan kali ini. Saatnya berangkat. Youluo menarik kembali pikirannya dan dengan cepat bergerak menuju arah Qinanshan. Setelah kultivasi mencapai alam perubahan spiritual, kebugaran fisiknya dapat dikatakan sangat kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan terbang langsung di udara pun tidak menjadi masalah baginya. Namun, terbang di udara masih terlalu boros energi spiritual di dalam tubuh, kecuali untuk berurusan dengan seperti naga banjir Xuan lapis baja perak. Selain binatang buas yang terbang di langit, itu tidak terlalu perlu. Kapan saya bisa mencapai alam kehendak ilahi? Saat itu, Anda dapat terbang sesuka hati tanpa harus khawatir tentang konsumsi energi spiritual. Youluo berlari menuju Qinanshan sambil berpikir dalam hati. Setelah sekitar 20 menit berlalu, Youluo akhirnya tiba di kaki Gunung Qinanshan. Saat ini, kaki Gunung Qinanshan sudah dipenuhi banyak orang. Youluo hanya melirik sekilas dan menilai bahwa sebagian besar dari mereka adalah para kebangkitan. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Bukankah seharusnya tidak banyak orang yang berpartisipasi di alam rahasia Nanshan? Melihat kerumunan orang yang gelap di depannya, mata Youluo sedikit menyipit. Dia merasa sedikit bingung. Saat dia sedang berpikir, kerumunan orang di kejauhan tiba-tiba berseru. Orang-orang dari grup Baili telah tiba. Sial, orang yang berjalan di depan seharusnya adalah adik perempuan Raja Bulu Hitam. Lu Yuer, kan? Dialah yang mendengar bahwa penyakit aneh pada Raja Bulu Hitam adalah warisan keluarga. Penyakit adiknya, meskipun lebih ringan dari Raja Bulu Hitam, tetapi dia memiliki 60% kekuatannya. Mendengarkan diskusi dari orang-orang di sekitarnya, Youluo juga mengarahkan pandangannya ke depan kerumunan. Yang paling mencolok di antara mereka adalah wanita yang mengenakan gaun kasah hitam. Wanita itu tampak tidak terlalu tua, mungkin hanya sekitar 20 tahun. Adik perempuan Raja Bulu Hitam. Youluo melihat Lu Yuer yang berjalan ke arahnya, dengan sedikit pemikiran di matanya. Dia memang pernah mendengar tentang orang baik ini di kehidupan sebelumnya, tetapi bukan dalam kejadian alam rahasia Nanshan ini. Dan alam rahasia Nanshan di kehidupan sebelumnya. Sama sekali tidak memiliki bayangan grup Baili. Tampaknya runtuhnya grup Liu memang menyebabkan beberapa perubahan di dunia. Namun, ini tidak menjadi masalah besar. Siapapun yang datang, pemenang terbesar dari alam rahasia Nanshan kali ini hanya akan menjadi Youluo seorang diri, karena hanya dia yang tahu siapa yang akhirnya mendapatkan piring 8 diagram 9 matahari di alam rahasia Nanshan kali ini.
Selama Wu Qiun menemukannya, piring 8 diagram 9 matahari akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, You Luo menarik pandangannya dan tidak lagi melihat ke arah Lu Yu, bersiap untuk mencari sosok Wu Qiun di kerumunan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat Wu Qiun di TV lebih dari sekali, jadi dia tahu persis seperti apa penampilannya. Dengan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh Halam Lingbian dan tubuh kekacauan 9 keunggulan saat ini, selama Wu Qiun datang ke tempat kejadian, dia pasti tidak akan bisa lepas dari mata You Luo. Tepat ketika You Luo hendak mulai mencari Wu Qiun, kerumunan orang yang berdiri di sampingnya tiba-tiba dengan cepat mundur ke belakang. Segera, di sekitar You Luo menjadi kosong, hanya dia yang berdiri diam di tempat. Alasannya tidak lain adalah karena grup Baili yang dipimpin oleh Lu Yu akan mendekat ke sisi ini. Orang-orang di sekitar yang menonton kegembiraan. Semuanya dengan bijak memberikan jalan, hanya You Luo yang masih berdiri di tempat tanpa bergerak, menyebabkan banyak orang menoleh. Anak ini melamunkan apa? Grup Baili orang lain sudah datang, dan dia masih berani berada di depannya. Berpura-pura. Ini benar-benar anak muda yang bodoh. Beraninya dia menyinggung grup Baili. Kasus Heiyu Baisao menipu Gunung Tai belum lama terjadi. Berkelahi. Kebetulan saya bisa melihat cara grup Baili. Saudara, cepat kemari. Semua orang juga tercengang. Para penonton segera mulai berbisik. Beberapa orang yang suka ikut campur merasa tidak cukup ramai untuk menonton kegembiraan, dan tidak hanya mengatakan kata-kata yang meremehkan di samping. Tetapi juga berharap grup Baili akan langsung bertindak. Ada juga orang yang tidak tahan melihatnya dan buru-buru berteriak agar You Luo minggir. Suara-suara ini secara alami jatuh ke telinga You Luo, tetapi dia tidak berniat untuk mundur sedikit pun. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menderita cukup banyak keluhan karena kekuatannya yang tidak mencukupi. Di kehidupan ini, setelah terlahir kembali dan membangkitkan tubuh kekacauan Jiuyo. Jika dia masih harus menyerah di mana-mana, maka You Luo merasa bahwa dia bisa saja mencari tahu cara untuk bunuh diri dengan membenturkan diri ke tahu. Sejak hari dia dilahirkan kembali, You Luo diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa di kehidupan ini, hanya orang lain yang akan mengalah padanya. Kata-kata bujukan dari orang-orang baik di sekitarnya tidak membuat You Luo bergerak sedikit pun. Hanya dalam sekejap mata, orang-orang dari grup Baili telah tiba di depan You Luo. Lu Yu, pemimpinnya, melihat You Luo berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun, bahkan tidak melihat grup Baili mereka, dan matanya yang dingin sedikit menyipit. Apakah kamu tidak punya mata? Berani menghalangi jalan grup Baili kami. Berikan pelajaran pada You Luo. Namun, Lu Yu langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Mundur, bibir merah Lu Yu sedikit terbuka. Dan pria yang mendengarnya segera berhenti. Melihat ekspresinya, dia masih tampak sedikit tidak yakin. Lu Yu tidak mempedulikannya. Hanya diam-diam maju selangkah, datang di depan You Luo, dan bertanya, "Tuan, dari kekuatan mana Anda berasal?" Hanya diam-diam maju selangkah, tiba di depan You Luo, dan bertanya, "Tuan, dari faksi mana Anda berasal?" Hanya orang sebatang kara. You Luo berbicara dengan tenang. Setelah kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya yang menonton keseruan tidak bisa duduk diam lagi. Aku kira anak ini juga orang dari kekuatan besar, berani menghalangi jalan grup Baili. Ternyata orang sebatang kara, sialan, dia bosan hidup, ya, berani bertahan seperti ini? Jangan bilang, dia benar-benar berhasil, tetapi konsekuensinya akan segera datang, berpura-pura menjadi orang hebat. Dan memasukkan nyawanya ke dalamnya, bisnis ini benar-benar merugi. Setelah Lu Yuer mendengar You Luo mengatakan bahwa dia orang sebatang kara. Ekspresinya sedikit berkedip, lalu dia mengubah sasaran dan melambaikan tangannya kepada bawahannya. Abaikan dia, kita pergi. Para bawahan mematuhi perintah, dipimpin oleh Lu Yuer. Sekelompok orang segera dibagi menjadi dua kelompok, melewati sisi You Luo. Tindakan ini langsung membuat orang-orang di sekitar tercengang. Lu Yuer benar-benar melepaskannya? Benarkah? Kapan grup Baili menjadi begitu pengecut? Bahkan anak kecil yang menghalangi jalan pun tidak bisa diatasi? Semua orang tidak mengerti. Perlu diketahui bahwa kemarin di Gunung Tai juga ada berita, Raja Terbang memimpin grup Baili. Langsung membersihkan semua kekuatan besar dan kecil lokal di Gunung Tai, semua yang tidak mau bergabung dengan grup Baili mereka. Semuanya ditindas tanpa ampun, grup Baili dengan cara yang begitu keras, ternyata melepaskan You Luo yang menghalangi jalan mereka. Situasi apa ini? You Luo melihat Lu Yuer. Tidak berencana untuk mencari masalah dengannya, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Jika tadi Lu Yuer berani menyuruh bawahannya untuk bertindak, maka dia tidak akan ragu untuk langsung menindas semua orang dari grup Baili, tetapi karena Lu Yuer tidak melakukan itu, maka You Luo juga senang bisa santai. Orang-orang dari grup Baili segera tidak berjalan melewati sisi You Luo. Saat itu, di atas langit yang jauh, tiba-tiba muncul bayangan hitam, lalu bayangan hitam itu dari jauh ke dekat, semakin besar, akhirnya berubah menjadi seorang pria tampan muncul di mata semua orang. Pria itu baru saja mendekati tanah, langsung berteriak kepada Lu Yuer. "Yuer adik,
Lalu dia langsung mendarat di sisi Lu Yuer. Dia adalah tuan muda ketiga keluarga Ruan dari Villa Jiangnan. Benar saja, keluarga Ruan dari Villa Jiangnan juga datang. Aku bilang kelahiran Qinanshan, fenomena aneh semacam ini. Sebagai kekuatan besar lokal, Villa Jiangnan selalu tidak bergerak. Kudengar sebelum era mutasi dimulai. Villa Jiangnan dan grup Baili adalah teman lama. Tidak kusangka masalah ini benar. Wah, kalau begitu beberapa kekuatan besar lainnya. Situasinya tidak terlalu baik. Orang-orang dari keluarga Tang langsung mengenali identitas pria tampan ini. Yuer adik, kenapa hanya kamu yang datang hari ini? Kakakmu di mana? Setelah Ruan Yanfeng mendarat. Dia tersenyum dan bertanya pada Lu Yuer, kakakku punya hal lain yang harus dijelaskan dan diurus, jadi hanya aku yang datang. Nada bicara Lu Yuer datar seperti air, seolah-olah dia tidak puas dengan perubahan suasana hati Ruan Yanfeng ini, tetapi Ruan Yanfeng sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, tidak apa-apa juga. Keluargaku hanya mengirim Wei Yuan untuk memeriksa situasi Gunung Qinan. Sekarang kita berdua bisa bekerja sama. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Yao Luo tidak jauh dari sana. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Adik Yuer, aku sudah melihat semua yang terjadi tadi. Orang ini berani menghalangi jalanmu. Bagaimana kalau aku membantumu memberinya pelajaran? Lu Yuer mengerutkan kening ketika mendengar ini. Kakakku memperingatkanku sebelum aku datang. Lebih baik menghindari masalah daripada menambah masalah. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jangan khawatir, adik Yuer. Aku sudah menerobos ke alam pemula tingkat 6 kemarin. Meskipun kekuatanku tidak sebaik kakakmu. Tetapi tidak ada masalah untuk memberi pelajaran kepada anak laki-laki yang belum dewasa. Ruan Yanfeng memasang senyum yang menurutnya tampan. Kamu tunggu di sini untukku. Aku akan pergi dan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apakah Lu Yuer setuju atau tidak. Dia langsung berjalan menuju Yao Luo. Yao Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat ini. Dia pikir dia bisa tenang sejenak. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul seorang penjilat. Tapi tidak apa-apa, karena tuan muda Ruan dari Villa Jiangnan ini mencari kematian. Maka dia tidak keberatan mengirimnya ke jalan. Setelah kembali, dia akan menghancurkan Villa Jiangnan juga. Bukankah garis kejadian akan tumpang tindih dengan kehidupan sebelumnya? Aku benar-benar jenius. Sudut mulut Yao Luo sedikit terangkat, dan dia menoleh untuk melihat Ruan Yanfeng yang berjalan ke arahnya. Di bawah tatapan semua orang, Ruan Yanfeng dengan cepat berjalan di depan Yao Luo. Karena aku bertemu adik Yuer hari ini. Jadi suasana hatiku baik. Mata sipit Ruan Yanfeng sedikit menyipit, menatap Yao Luo dan berkata dengan ringan. Aku memberimu kesempatan untuk memilih. Jika kamu ingin hidup, berlutut dan minta maaf pada adik Yuer. Aku akan mengampuni hidupmu. Jika kamu tidak ingin hidup, maka aku akan membunuhmu. Nada bicara Ruan Yanfeng sangat datar. Namun, semua orang yang hadir berkeringat dingin setelah mendengar kata-katanya. Tatapan semua orang tertuju pada saat ini. Melihat Yao Luo, ingin tahu bagaimana dia akan memilih. Namun, di hati kebanyakan orang. Sebenarnya sudah ada jawaban yang pasti. Dia pasti akan memilih untuk berlutut dan meminta maaf. Selama Yao Luo tidak bodoh. Maka hanya ada jalan ini yang bisa dipilih. Jika tidak, apakah dia akan memilih untuk mati? Hehe, aku sudah bilang bahwa membual akan disambar petir. Dia sangat tidak bergerak tadi, hanya tidak memberi jalan kepada grup Baili. Sekarang, bagaimana? Jika kamu tidak berlutut, kamu akan menunggu untuk mati. Lihat apakah dia masih akan membual di masa depan. Ekspresi semua orang berubah menjadi ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Ruan Yanfeng mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat sedikit. Itulah efek yang dia inginkan. Sekarang orang-orang yang bermutasi telah tiba, mereka, Jiangnan Villa. Sebagai bisnis terkuat di kota Jiangnan, dia harus benar-benar berwibawa dan memeriksa ini lagi. Jiangnan Shan selalu diawasi oleh kakak laki-lakinya. Apapun yang terjadi di Jiangnan Shan hari ini, dia harus membuat keributan besar, sehingga semua orang di dunia tahu nama Jiangnan Villa mereka. Di masa depan, ketika mereka melihat orang-orang dari Jiangnan Villa mereka harus menghindarinya. Jika tidak, apa yang terjadi pada Yao Luo hari ini akan menjadi akhir mereka. Itulah tujuan sebenarnya, membiarkan jalan adalah alasan saja. Tidak ada opsi ketiga. Yao Luo menatap Ruan Yanfeng yang sombong di depannya dan bertanya dengan tenang. Tidak ada pilihan selain berlutut atau mati. Mata Ruan Yanfeng sedikit menyipit, dan dia juga merasa tidak senang. Aku sudah cukup baik memberimu jalan keluar, tetapi kau masih ingin tawar-menawar? Dia memutuskan bahwa jika Yao Luo tidak tahu berterima kasih dan tidak segera berlutut, maka dia akan langsung membunuhnya. Tepat ketika dia berpikir demikian, tiba-tiba Ruan Yanfeng merasakan sensasi dingin di dadanya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Yao Luo memegang tombak di tangannya entah sejak kapan. Ujung tombak itu telah menembus jantungnya. Kau, mata Ruan Yanfeng melebar dan dia ingin mengatakan sesuatu.